kembali lagi di channel YouTube aku, Ainin Salsabila. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai beberapa cara memasukkan data-data pada Odoo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menerima pembayaran, faktur penjualan sebagian, dan kelebihan. Jadi, kalian tonton terus videonya ya. Biasanya, pelanggan itu membayar dengan 3 bagian. Yang pertama itu, pelanggan membayar secara keseluruhan atas faktur tagihan. Kemudian ada pelanggan hanya membayarkan sebagian atas faktur penjualan tersebut. Dan yang ketiga adalah pelanggan membayarkan secara kelebihan atas faktur penjualan tersebut. Kita akan praktekkan ketiganya. Yang pertama ini pelanggan membayarkan secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih caranya? Kita bisa dalam menu customer. Di situ kalian bisa pilih invoice ataupun payment. Nah, kita coba dulu di invoice ya. Lalu kita bisa klik misalnya PT ABC, lalu klik pay. Nah, ini tuh banknya bisa kalian sesuaikan dengan pembayarannya. Lalu bilang apa? Dan tanggalnya itu saat pembayarannya. Misalnya 9 Februari 2024. Nah, memonya itu kita bisa tulis dengan pembayaran tagihan periode Februari 2024. Lalu, setelah itu kita bisa klik Create and Payment. Setelah klik Create and Payment, keluar di sini In Payment, yang dimana transaksi ini masih menggantung. Nah, bagaimana sih cara agar transaksi ini tidak menggantung atau transaksi tersebut sudah diposting ke general jurnalnya? Kita harus mengubah konfigurasinya dahulu dari jurnal tersebut. Caranya itu, kalian bisa klik Configuration dan klik Jurnal. Dan di bank, kalian dalam Incoming Payments, dalam Outstanding Receipt Account, kalian bisa isi dengan bank juga. Lalu setelah itu save. Begitu pula pada kas kecil. Kalian juga di Outstanding Receipt Account, kalian juga harus menambahkan kas kecil juga. Nah, lalu kita kembali lagi di invoice dan di perusahaan yang tadi. Kalian bisa klik set to draft dan confirm, lalu pay. Banknya itu sama aja, kalian bisa memilihnya, lalu tanggal pembayarannya, dan memonya. Memonya itu samakan saja seperti tadi. Jika sudah, klik Create and Payment. Nah, ini otomatis akan terlihat tulisan paid dan pada tampilan dashboard, status dari paymentnya ini sudah terbayarkan. Dan kita bisa klik pada menu accounting dan klik pada journal entries. Ini terlihat sudah terposting. Nah, bagaimana sih jika transaksinya hanya dibayar sebagian? Nah, coba kita ubah dengan masuk dulu ke dalam akunnya dan ke dalam perusahaannya. Lalu kita reset to draft. Lalu kalian bisa klik confirm kembali, lalu klik pay. Nah, dalam banknya ini juga kalian bisa tulis bank juga, dan payment methodnya kalian bisa isi manual. Amountnya itu kalian akan membayar berapa? Misalnya kita akan membayar sekitar 600 ribuan terlebih dahulu. Payment date kalian bisa isi dengan 9 Februari 2024.
Dan pada memo kita isi dengan pembayaran sebagian tagihan periode Februari 2024. Nah, pada payment difference ini ada dua pilihan, yaitu ada keep open dan mark as fully paid. Nah, untuk keep open ini sudah jelas kita akan membayar setengah. Bila mark as fully paid itu membayar full, kita pilih keep open. Lalu klik create and payment. Nah, di sini itu akan muncul partial, yang dimana pembayaran sebagian. Nah, ketika misalnya akan membayar lagi, misalnya pada tanggal 13 Februari 2024, kita itu bisa klik kembali pay. Dan banknya itu samakan saja. Amount-nya itu sisa yang harus kita bayar. Tanggalnya itu misalnya kita pakai tanggal 13 Februari 2024. Dengan memo pelunasan tagihan PT ADC periode Februari 2024. Nah, bila sudah, kalian bisa klik and payment. Maka akan muncul pembayaran awalnya, itu tanggal 9. Nah, yang dimana tagihan tersebut sudah lunas. Nah, bagaimana sih bila ada kelebihan pembayaran ini? Ubah dulu reset to draft, lalu klik pay. Dan jurnal kalian bisa isi dengan bank, manual payment, dan misalnya amountnya kita kelebihan malah menjadi 1.500.000. Nominal ini kita isi di amount, lalu ke tanggalnya itu kalian bisa isi misalnya dengan 9/02/2024 dengan memo kelebihan tagihan Februari 2024. Pada payment difference, kita isi dengan mark as fully paid. Lalu pada post difference ini isi dengan customer deposit. Setelah itu, klik create and payment. Nah, di sini sudah tidak ada kelebihan. Kemudian bisa kembali pada invoice. Nah, bagaimana sih cara melihat akun atau jurnal dari kelebihan tersebut? Klik menu accounting, kemudian klik journal entries. Nah, di sini bisa terlihat, bisa dibuka jurnal kelebihan. Di sini ada jurnalnya. Nah, mungkin segitu aja video yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.